Cek apakah suara saya terdengar. Sudah, Miss. Baik, Bu. Baik. Aman, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera bagi kita semua. The Honorable Bapak Budianto, SPD, selaku pengembang penilai pendidikan ahli muda tingkat SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. The Honorable Bapak F.V. Erlan, SPD, MSI, selaku pengawas pembina SMP. The Honorable Principal of Bukit Asam Lower Secondary School, Ibu Hajah Yayu Sriwayuni SE. The Honorable all teacher and staff of Bukit Asam Lower Secondary School, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di dalam webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam webinar siang hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan berkumpul di sini dalam agenda webinar Share to Shine Together Part 5 dengan topik How to Cope Burnout in Workplace dan praktik baik kegiatan ekstrakurikuler Fun Science di SMP Bukit Asam. Baiklah, sebelum itu izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, doa. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber. Yang keenam, sesi tanya-jawab. Yang ketujuh, pembagian door prize. Yang kedelapan, penutup sekaligus sesi foto bersama. Baiklah, para hadirin, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dita Rahmawati, saya selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini hingga selesai. Mohon izin juga Bapak Ibu untuk menyampaikan tata tertib webinar kita siang hari ini. Dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk nama akun diberi dengan format nama _ instansi. Lalu yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Yang ketiga, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan fitur raise hand atau kotak chat box yang berada di halaman Zoom ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum itu kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegap dengan sikap sempurna. Indonesia,
Hadirin dapat menyesuaikan kembali ke posisi semula. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sebelum itu webinar ini dilaksanakan oleh komunitas Sigma dan izinkan saya memperkenalkan komunitas Sigma SMP Bukit Asam. Komunitas Sigma, Sharing in Group and Mastering Anything, merupakan komunitas belajar guru SMP Bukit Asam. Komunitas ini menjadi wadah untuk sharing terkait IKM dan lain-lainnya. Berikut dokumentasi beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di komunitas Sigma. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, salah satu program komunitas Sigma yakni webinar pada siang hari ini. Webinar ini adalah webinar kelima dari komunitas Sigma yang telah diselenggarakan. Pada webinar kali ini dengan topik how to cope burnout in workplace dan praktik baik kegiatan ekstrakurikuler Fun Science di SMP Bukit Asam. Baiklah, pada sesi selanjutnya yakni penyampaian kata sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar siang hari ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Budianto SPD selaku pengembang penilai pendidikan ahli muda tingkat SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Kepada Bapak Budianto, dipersilahkan. Bisa didengar suara kami? Tes satu. Ya, bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengawas pembina SMP Bukit Asam, Tanjung Enim. Yang saya hormati Kepala SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Yang saya hormati Ketua Komunitas Sigma SMP Bukit Asam Tanjung Enim. Para peserta kegiatan yang saya banggakan. Pertama-tama, Belum, tapi sesudah apa? Pertama-tama marilah kita Rumahnya Robi. Tahu aku. Ya? Rumahnya Robi tahu kan? Suaranya Pak, mohon maaf Pak, untuk suaranya Pak di ini dulu. Baik, bisa dengar? Iya, Ya, bisa bisa, Pak, bisa Bapak. Pak. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjang puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani, rohani untuk hadir secara daring dalam acara pembukaan kegiatan webinar Set to Shine 45 dengan materi How to Cope Burnout in Workplace
workplace, dan praktek baik kegiatan ekskul Fun Science di SMP Bukit Asam Tanjung Enim. Pada kesempatan ini saya sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan karena beliau saat ini mendampingi Bapak PJ Bupati Muara Enim pada acara peringatan HUT Pramuka di Balai Agung Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu guru dan para peserta yang berbahagia. Pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi pribadi, keterampilan dan sikap positif. Pendidikan dapat meningkatkan pertanggungjawaban dalam minat belajar siswa. Salah satu cara untuk berkontribusi ialah dengan mengembangkan komunitas belajar di satuan pendidikan. Mengapa komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok guru yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan yang sama. Ada banyak kolaboratif di komunitas belajar, seperti mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi murid. Pertama, hasil riset menunjukkan jika para pendidik belajar bersama dan berbagi praktik baik, hal ini dapat meningkatkan kemampuan pendidik dan hasil belajar murid. Yang kedua, kita dapat membuat perencanaan pembelajaran bersama-sama. Yang ketiga, merancang asesmen dan mendiskusikan instrumennya, serta membahas metode yang tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran dan masih banyak lagi. Hari ini Bapak Ibu Guru diajak oleh komunitas Sigma SMP Bukit Asam untuk belajar bersama, berbagi praktek baik, berbagi aksi nyata terkait implementasi kurikulum Merdeka. Adanya komunitas ini dapat membantu guru-guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan ini bertujuan yang pertama, memberikan dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi dengan guru di lembaga lain. Yang kedua, membagikan semangat dan praktek baik yang sudah dijalankan di komunitas Sigma SMP Bukit Asam. Sekali lagi saya mewakili Dinas Pendidikan sangat menyambut baik kegiatan ini, dan ini sudah pada bagian kelima. Saya berharap para peserta dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat menambah wawasan dan meringankan pekerjaan Bapak Ibu Guru, sehingga berdampak lebih besar pada peserta didik kita. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada para peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sebaik-baiknya. Jadikan kegiatan ini sebagai motivasi untuk menciptakan suasana proses pembelajaran dengan nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik serta guru, sehingga tercipta kondisi satuan pendidikan yang harmonis dan bermutu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kekuatan dan kesehatan dan kesuksesan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kegiatan webinar Share to Science 45 Komunitas Belajar SMP Bukit Asam tanggal 19 Agustus 2024 saya nyatakan dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan membuka kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Budi bisa berdampak juga bagi sekolah-sekolah yang lain dan juga guru-guru hebat lainnya. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Oke, terima Baik, kasih. ya sama-sama Pak. Demi memperlancar kegiatan ke siang hari ini, marilah kita sejenak berdoa, yang mana doa kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Ramadan. Kepada Ustadz Ramadan, disilahkan. Terima kasih kepada Miss Dita atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada acara webinar kali ini, mari sejenak kita berdoa bersama. Dan sebelum itu, izinkan saya pribadi Ramadan untuk memimpin doa pada siang menjelang sore ini dengan cara Muslim. Adapun bagi
Yang non-muslim silahkan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram sayyidil alamul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا الله yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini berkumpul dalam acara webinar ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas setiap berkat dan rahmat-Mu ya Allah yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami memohon harapan keridhaan dan keberkahan-Mu dalam acara webinar ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan yang kami lakukan, agar acara webinar ini menjadi berkat dan penuh akan keridhaan daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hikmah dan pelajaran yang bermanfaat bagi kami semua yang hadir pada acara webinar ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami berharap kepadamu ya Allah, bahwa acara webinar kali ini sukses dan bermakna. Jadikanlah suasananya menjadi suasana yang kondusif dan penuh akan makna. Dan berikan pemahaman kepada kami yang mendalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan setiap sesi yang ada pada acara webinar ini menjadi sarana, wadah pertumbuhan dan inspirasi bagi kami semua. Sehingga kami setelah lepas daripada acara ini dapatkan pengetahuan yang berharga. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mampu mempersatukan kami. Maka dari itu kami memohon kepadamu ya Allah, satukanlah kami dalam jalinan ikatan yang penuh akan keberkahan dan keridhaan daripadamu. Bantu kami untuk saling mendukung dan berbagi pengetahuan atas setiap apa yang kami miliki. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pintu hati kami untuk menerima dan memberi dalam acara webinar ini, sehingga acara webinar ini menjadi momen yang penuh akan kebaikan daripadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memulai acara webinar ini dengan doa dan harapan. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, semoga acara webinar ini menjadi ladang keberkahan dan inspirasi bagi kami semuanya. Ya Allah, satukanlah diri kami, tidak hanya di duniamu, namun di surgamu, kelak bersama kasih-Mu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal du'ana, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dari apa doa yang telah kita panjatkan dapat menjadikan acara webinar
siang menjelang sore hari ini penuh akan keriduan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada Ramadan untuk memimpin doa pada siang hari ini. Mohon ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ramadan telah memimpin doa pada siang hari ini. Mohon izin untuk Bapak Budianto. Besar harapan kami selaku panitia berharap Bapak bisa ikut bergabung dengan kami hingga selesai. Apabila Bapak mempunyai kegiatan lain atau punya tugas yang harus dilakukan, juga kami mempersilahkan Bapak juga untuk bisa melanjutkan aktivitasnya. Ya, mohon maaf karena masih banyak kegiatan yang harus kami lakukan. Saya pamit nggak bisa mengikuti sampai selesai. Kan ada Pak EPR nanti. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Budi telah bergabung dan membuka acara kita pada siang hari ini. Oke. Baik, baiklah Bapak Ibu guru hebat, sampailah kita memasuki acara inti Share to Shine Together Part 5, yakni dengan 2 topik yang sangat menarik. Namun, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan 2 narasumber hebat kita, yakni Miss Ranti dan Miss Liza. Inilah narasumber pertama kita, Miss Ranti Tri Anggraini, SPSI, lahir di Muara Enim 1 Desember 1996. Beliau merupakan lulusan S1 Psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Adapun pengalaman-pengalaman yang beliau emban selama ini, yakni sebagai rekrutmen asisten at Setia Consulting and admin HR internship at PT Texmura. Dan saat ini Miss Ranti sebagai guru BK SMP Bukit Asam. Selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Miss Harmaliza Agustina SPD, lahir di Gunung Batu 26 Agustus 1998. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Fisika di Universitas Sriwijaya. Adapun pengalaman-pengalaman dari Miss Harmaliza yakni sebagai tentor di Ganesha Operation dan saat ini telah menjadi guru IPA di SMP Bukit Asam. Baiklah, langsung saja memasuki topik pertama kita hari ini, yakni How to Cope Burnout in Workplace, yang akan disampaikan oleh Miss Ranti Tri Anggraini. Kepada Miss Ranti, dipersilahkan. Kenapa Miss Ranti? Terima kasih Miss Dita untuk kesempatannya. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Bapak F. Erlan SPD MSI, yang terhormat Ibu Yayu dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan siang ini. Sebelumnya izinkan saya membuka materi saya ini dengan pantun terlebih dahulu ya. Oke. Makan duren tambah gula batu. Hai Bapak Ibu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya Ranti Tri Anggraini. Saya merupakan salah satu anggota tim Komunitas Belajar Sikma di SMP Bukit Asam, serta juga saya selaku guru BK di SMP Bukit Asam. Kemudian pertama saya disclaimer terlebih dahulu ya Bapak Ibu bahwa pada kesempatan kali ini bukan maksud saya untuk mengurui Bapak Ibu guru, saya juga bukan ahli pada bidangnya, hanya saja pada kesempatan ini kita belajar bersama untuk membahas mengenai handling burnout in workplace. Gitu. Nah, jadi handling burnout in workplace atau bagaimana sih cara kita mengendalikan, bagaimana cara kita mengatasi ketika kita berada di fase burnout.
Gitu. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sudah tahu apa istilah burnout itu. Mungkin Ibu bisa menulis pendapat Ibu Bapak Guru di chat box ya. Kita lihat. Oke, apakah Oke. Gak ada Bu. Oke, lala, kucing. Oh, kelelahan secara mental, stres. Oke, thank you for good respon, Ibu Bapak Guru. Oke. Ada lagi? Ada lagi mau ngerespon apa sih yang kita ketahui istilah burnout tersebut? Aduh. Oke ya. Lelah. Oke. Capek, lelah, stres. Oke, kelelahan secara mental down. Oke, thank you so much for the good response. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih burnout itu sendiri, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, burnout itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kelelahan, baik kelelahan secara emosional, secara fisik, maupun secara mental. Yang dimana kelelahan itu disebabkan karena stres berkepanjangan, yaitu kita tidak mampu mengatasi, kita tidak bisa keluar dari stres tersebut. Sehingga dengan adanya stres berkepanjangan itu dapat mempengaruhi penurunan produktivitas kita dalam bekerja, serta itu juga mempengaruhi kesejahteraan psychological well-being kita kayak gitu. Next. Oke. Kemudian kenapa sih burnout itu penting dibahas di kalangan pendidik gitu ya? Oke. Selanjutnya. Oke, nah jadi dari beberapa sumber referensi yang saya baca gitu menyebutkan bahwa salah satu profesi yang rentan terhadap burnout yaitu profesi guru kayak gini. Jadi profesi guru ini rentan terhadap dengan burnout kayak gitu. Banyak faktor kenapa guru bisa mengalami burnout. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Next. Nah, gejala burnout. Jadi ketika seseorang mengalami burnout, baik itu diri kita atau siapapun itu, kita akan menunjukkan atau kita merasakan simptom-simptom kayak gitu. Simptom-simptom itu merupakan gejala gitu ya, stresor yang kita rasakan, baik secara fisik, bisa juga secara emosional ataupun perilaku dan mental kayak gitu. Fisik itu yang sering kita rasakan yaitu kita seringkali merasa lelah. Kita merasa lelah berkesepanjangan kayak gitu ya. Tanpa walaupun kita udah istirahat, kita udah napping, kita udah bangun tidur pun kita masih merasa capek. Energi kita merasa kayak udah terkuras kayak gitu. Kemudian kita juga mengeluhkan rasa fisik kita seperti sakit kepala, kemudian mual atau bisa nyeri otot kayak gitu. Atau itu juga bisa mempengaruhi pola makan kita atau perubahan pola tidur. Gimana pola tidur ini mungkin yang sebelumnya kita mengalami kesulitan tidur atau misalnya setiap malam kita terbangun sehingga kualitas tidur kita itu tidak baik kayak gitu. Kemudian secara emosi ini kita akan merasa overwhelmed di mana beban itu kita merasa berat banget kayak gitu. Yang padahal sebelumnya pekerjaan-pekerjaannya kita lakukan itu padahal bisa kayak gitu. Namun ketika kita berada di fase burnout, kita merasa pekerjaan kita itu merasa beban yang tidak dapat kita atasin kayak gitu. Sehingga kita juga merasa tidak berdaya. Kemudian karena emosi kita itu
suasana gangguan hati gitu, atau suasana, jadi kita merasa lebih sensitif, kita merasa lebih tersinggung, lebih gampang sedih, lebih gampang marah terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian gejala burnout pada perubahan perilaku itu atau mental itu menarik diri. Mungkin sebelumnya yang kita menjadi aktif di lingkungan teman-teman kita, di circle kita menarik diri, kita membatasi jarak antara kita dengan teman-teman kita, atau bahkan dengan anak murid kita, gitu ya. Sebelumnya biasanya kita sering bercanda dengan anak-anak murid pada masa ini menjadi siswa. menarik diri dari anak-anak. Kemudian kita merasa apatis. Apatis itu kita acuh. Kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak peduli lagi dengan lingkungan pekerjaan kita. Kita tidak peduli lagi bahkan dengan pekerjaan yang kita lakukan kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu isolasi sosial. Di mana yang namanya isolasi itu kita sudah mengalami penurunan atau kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain seperti itu. Selanjutnya. Oke, nah penyebab burnout kayak gitu, seperti yang dibilang tadi ya, burnout itu bukan hanya disebabkan satu faktor, tapi many factors yang dapat mempengaruhi orang tersebut mengalami burnout kayak gitu. Yang pertama di sini beban kerja yang berlebihan. Jadi ketika seseorang atau individu mengalami banyak beban kerja, dia akan merasa stres. Karena apa? Karena tuntutan pekerjaannya lebih banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai teacher itu nggak cuma sekedar mengajar di kelas, tetapi kita kadang ada peran, ada tanggung jawab yang lebih kayak gitu. Mungkin misalnya kayak sebagai wali kelas kayak gitu, atau sebagai pembina ekstrakurikuler, atau ada bahkan juga yang menjadi anggota BOS, yang dimana setiap peran itu kita akan memiliki tuntutan, memiliki kewajiban. Semakin banyak kita memiliki kewajiban, semakin banyak tuntutan, maka semakin stres itu bahkan semakin meningkat kayak gitu. Kita banyak sekali menghabiskan waktu kita untuk bekerja dibandingkan untuk melakukan berkaitan dengan kehidupan kita pribadi kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah tekanan dari ekspektasi eksternal. Karena mungkin sebagai teacher gitu, kita akan memenuhi ekspektasi dari semua orang, baik itu dari siswa kita sendiri, atau mungkin dari atasan, atau bahkan dari wali murid, atau bahkan dari lainnya, atau dari pemerintahan mungkin kayak gitu, atau kebijakan tertentu kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu tekanan yang banyak, tapi kita mendapatkan kurangnya dukungan. Dukungan ini lebih ke dukungan moral dukungan moral ataupun sosial, di mana kita sudah melakukan I did our best kayak gitu, kita sudah melakukan yang terbaik untuk kita kayak gitu. Tapi kadang kita kurang mendapatkan apresiasi, kadang kita kurang mendapatkan pujian, baik itu dari teman, dari kolega, atau bahkan dari atasan ataupun dari lainnya. Sehingga karena sering kali tidak mendapatkan apresiasi atau mendapatkan penghargaan, diri kita itu sering merasa tidak berharga kayak gitu. Kayak apa yang telah kita usahakan itu kayak sia-sia seperti itu. Kemudian penyebab yang keempat itu ketidakseimbangan antara work sama life. Jadi, karena seharusnya kan ada yang, kalau kita misalnya dalam kondisi benar itu kan work life balance gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah work life balance. Jadi di mana antara kehidupan pekerjaan sama antara kehidupan dengan pribadi itu balance gitu. Namun burnout ini dia lebih cenderung kebanyakan menghabiskan waktunya di pekerjaan kayak gitu. Apalagi dengan banyaknya tuntutan tadi. Dengan banyaknya pekerjaan yang kita emban kayak gitu, sehingga kita lupa, kadang kita abai dengan keperluan pribadi kita kayak gitu. Kita lupa untuk melakukan self treatment, even cuma untuk melakukan hal yang kita sukai. Apa deh misalnya kita sukai, misalnya cuma sekedar membaca buku, atau cuma sekedar memasak kayak gitu, dan lain-lainnya. Karena waktu kita sudah habis, energi kita sudah habis untuk berkaitan dengan pekerjaan kayak gitu. Kemudian faktor terakhir itu lingkungan kerja yang kurang kondusif. Lingkungan kerja yang kurang kondusif ini bisa lingkungan sosial, bisa juga lingkungan meliputi prasarana dan sarana di sekolah kita yang kurang mendukung dengan adanya tuntutan yang kita terima gitu, atau berkaitan dengan tanggung jawab yang kita emban kayak gitu. Nah, lingkungan kerja yang sosial atau itu bisa berkaitan antara hubungan kita sendiri gitu, bisa dengan ke siswa, bisa dengan ke kolega kita atau ke rekan kerja kita kayak gitu. Tetapi ketika lingkungan ini tidak memberikan good feedback kayak gitu, maka itu bisa memicu
konflik antara diri kita sama kolega kita kayak gitu. Dimana ketika konflik ini terjadi itu dapat menjadi sumber stresor sehingga burnout kita stres kita akan menjadi meningkat seperti itu. Nah, kemudian dampak burnout gitu ya. Tentu saja burnout itu akan berdampak bagi diri kita sendiri, kemudian bahkan ke organisasi, kemudian atau juga bahkan ke siswa kita. Terutama dampak burnout itu akan kita alami kepada diri kita sendiri, yaitu kesehatan mental dan fisik. Meningkatnya resiko gangguan kesehatan mental dan fisik kayak gitu. Jadi semakin banyak simptom-simptom yang kita rasakan tadi itu akan meningkatkan resiko kita untuk mengalami gangguan kesehatan itu yang signifikan. Misalnya nih kalau kita makannya kurang nafsu makan, kemudian pola tidur kita berantakan, kemudian sering overthinking, itu akan bisa membuat fisik kita, imunitas kita akan turun kayak gitu. Atau bisa juga kita mengalami hipertensi karena kebanyakan pikir gitu mungkin. Kemudian juga tadi karena dia tadi mempengaruhi pola makan gitu ya, mungkin yang tadinya dia nggak nafsu makan, jadinya nafsu makannya sangat meningkat, sehingga dengan nafsu makannya meningkat dia nggak terkontrol kayak gitu, mungkin bisa menjadi kayak penyakit yang berkaitan dengan gangguan pencernaan kayak gitu. Atau bisa juga selain ke fisik itu bergangguan ke mental. Jadi stres yang tidak dapat kita atasi itu akan mampu membawa kita ke tahap yang lebih serius. Lebih serius ini seperti gangguan anxiety kayak gitu ya, kecemasan yang berlebihan, kemudian atau depresi. Dimana ketika kita sudah tahap depresi, sudah tahap anxiety itu berarti kita perlu melakukan treatment dari professional care seperti psikiater maupun psikolog kayak gitu. Nah, selain ke diri kita sendiri itu juga berdampak pada performa kerja kita, penurunan produktivitas dan kualitas kerja kita. Jadi ketika kita berada di fase burnout ini, kita akan tidak memiliki motivasi, kita tidak memiliki semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya kita bisa lakukan kayak gitu. Sehingga dengan adanya tidak semangatnya tadi itu produktivitas kita akan mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian itu juga berkaitan dengan kualitas kita mengajar. Kita nggak semangat lagi untuk ngajarin siswa-siswa kita. Kemudian kita menjadi acuh terhadap siswa kita tadi kayak gitu. Kemudian dalam kualitas bekerja itu pokoknya dalam mengerjakan itu yang penting selesai mungkin, kita tanpa harus yang menjadi lebih bagus kayak gitu. Sehingga saat kualitas kerja itu seringkali kita mengalami kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan tugas itu sendiri. Nah, kemudian itu juga berdampak kepada hubungan di tempat kerja kita, konflik dengan rekan kerja tentunya karena kita cenderung secara emosional kita unstabil, nggak stabil, jadi kita gampang tersinggung, gampang marah sehingga sehingga gampang senggol dikit bacok intinya tuh kayaknya kayak gitu. Padahal di sehari-harinya kita sering bercanda kayak gitu. Kemudian kalau burnout itu juga berdampak pada organisasi atau instansi yang di mana tempat kita bekerja. Apa dampaknya ke organisasi? Yaitu meningkatnya turnover. Jadi banyak keluarnya masuk karyawan gitu. Jadi ada yang keluar masuk kayak gitu. Nah, kemudian serta menurunnya reputasi dan kepuasan klien. Jadi citra sekolah kita atau citra instansi tersebut akan menjadi menurun kayak gitu, mendapatkan stigma negatif. Kemudian kepuasan dari klien itu bisa, kalau di sekolah itu kan siswa kita, kemudian atau bisa wali murid itu merasa tidak puas dengan kinerja instansi kita. Selanjutnya, nah, kemudian ini ke tahapan burnout kayak gitu ya. Jadi burnout itu bukan merupakan reaksi langsung atau burnout itu yang terjadi dalam satu malam, yang terjadi secara tiba-tiba. No, tapi burnout itu merupakan dia akan berkembang melalui tahapan kayak gitu. Nah, tahap pertama yaitu tahap honeymoon kayak gitu. Jadi tahap honeymoon ini setiap individu itu akan memiliki semangat, memiliki antusias gitu ya, antusias yang tinggi, motivasi yang tinggi kayak gitu. Kemudian dengan adanya keyakinan diri kalau dia mampu untuk menyelesaikan itu, dia dengan sangat yakin untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab kayak gitu. Dia merasa ketika melakukan banyak kerja itu merasa produktif, merasa kreatif kayak gitu. Kemudian dia memiliki pikiran yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, kemudian setelah tahap honeymoon itu muncul nih, kita move ke tahap stagnation.
Di mana pada tahap seleksi ini individu mulai menyadari kalau aku ini udah ngerasa kayak waktuku habis oleh dengan pekerjaan aja. Dia udah mulai menyadari. Kemudian pada tahap stagnation ini kita merasa udah kayak stagnan, kayak tugas kita tuh nggak kelar-kelar kayak gitu. Kemudian secara fisik pun udah muncul nih yang mungkin kayak cuma sekedar pusing atau cemas kayak gitu. Serta kita juga mulai mengalami penurunan motivasi untuk bekerja. Kemudian di tahap stagnation ini apabila kita belum aware gitu ya, kita belum mengidentifikasi kalau kita ini stres, kita akan bakal lanjut ke tahap stres yang kronis, di mana tahap-tahap tadi di mana stres ciri-ciri stres yang mudah muncul itu malah memperparah kayak gitu. Mungkin yang di tahap kedua tadi itu dalam seminggu itu gejala-gejala itu muncul secara 2 atau 3 kali kayak gitu. Tapi secara kalau kronis stres ini dia udah frekuensinya udah lebih banyak kayak gitu. Mungkin bisa dalam 1 minggu 5 kali, 5 hari atau gimana kayak gitu. Nah, jadi pada kronis stres ini kita juga akan mengalami frustasi dan stres yang meningkat. Kemudian sebelumnya Miss. Oke, jadi nah, di sini disebutkan bahwa mulai merasa sinis. Kita udah merasa beranggapan orang-orang itu negatif, pekerjaan kita itu negatif, kayak gitu. Kemudian kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah itu juga nggak bagus, kayak gitu. Kita seringkali melakukan prokrastinasi, atau kita sering menunda-nunda mengerjakan nantilah, ngerjain tugasnya nantilah, atau kadang kita dengan sengajanya untuk skip nggak melakukan tugas kita atau mengerjakan tugas itu di atas lewat dari deadline kayak gitu. Selanjutnya, nah kemudian ketika kita tidak mampu tidak bisa terkeluar dari tahap stres kronis tadi. Jadi lihat. Oke, sorry. Jadi pada tahap setelah kita mengalami fase stres yang kronis, sampailah kita tahap di burnout kayak gitu. Pada burnout ini udah sampai puncaknya, di mana kita sudah nggak mampu lagi mau ngapa-ngapain, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Kita semakin apatis. Apatis itu tadi tuh kayak yang kita udah kayak I don't even care dengan orang-orang yang berkaitan dengan diri kita itu di lingkungan kerja kayak gitu, dengan tugas-tugas, bahkan ke siswa pun kita udah nggak peduli lagi gitu. Padahal saatnya seorang guru kan kita harus mempedulikan siswa kita. Ketika burnout ini kita nggak akan peduli kayak gitu dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, pada tahap burnout inilah sometimes beberapa orang di sekitar kita atau kolega kita akan mulai menyadari perubahan perilaku yang terjadi pada diri kita. Nah, kemudian setelah burnout, ternyata di tahap burnout ini kita nggak mampu mengatasinya lagi. Baru itu sampai di tahap akhir, yaitu tahap habitual burnout kayak gitu. Di mana tahap burnout ini itu udah berkepanjangan, udah nggak selesai-selesai, udah makin kronis kayak gitu. Dia akan selalu setiap hari itu akan akan selalu ikut dalam kehidupan kita gitu, baik itu di sekolah maupun di rumah. Kadang itu udah mempengaruhi kesejahteraan psychological being kita gitu. Jadi bukan cuma sekedar pekerjaan doang. Nah, di tahap habitualnya kalau yang dapat membawa kita lebih jauh lagi, kita akan mengalami gangguan kecemasan atau merasakan depresi kayak gitu. Selanjutnya. Nah, kemudian gimana sih supaya kita ketika kita berada dalam fase burnout kayak gitu sih, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi ada beberapa cara gitu ya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi stres bekerja kita atau mengurangi burnout ini kayak gitu. Atau untuk mencegah supaya kita tidak mengalami fase burnout tersebut. Yang pertama itu boundary setting, di mana kita perlu menentukan batasan yang jelas antara pekerjaan sama antara dengan kehidupan pribadi kita. Contohnya kayak gimana? Kita memberi batasan misalnya dari jam 7 sampai jam 5 itu waktu jam kerja aku. Setelah lebih dari jam 5 aku tidak mau membahas pekerjaan kecuali something yang urgent, kecuali emang urusan yang mendesak kayak gitu. Nah, jadi ketika setelah jam 5 pulang ke rumah itu udah waktunya untuk kita menghabiskan waktu dengan keluarga, mungkin menghabiskan dengan anak, kita menjalankan peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah atau sebagai bapak kayak gitu. Kemudian juga kita
apa ya, membuat batasan. Kalau misalnya weekend itu waktunya untuk keluarga, jadi tidak ada waktu untuk membahas pekerjaan kayak gitu. Atau bisa juga dengan kita membuat aturan atau membuat batasan pekerjaan di sekolah, pekerjaan di tempat kerja nggak boleh kita bawa ke rumah kayak gitu. Jadi kita memberi batasan-batasan itu sehingga apa? Sehingga ketika kita mengetahui batasan tersebut antara work sama life kita itu menjadi balance kayak gitu. Jadi tidak ada ketimpangan antara work sama life kita seperti itu. Nah, yang kedua itu melakukan self care. Kita melakukan self care gitu ya, dimana kita mengutamakan waktu untuk merawat diri kita sendiri kayak gitu. Nah, melakukan self care ini kita bisa melakukan dengan aktivitas yang kita sukai. Kita apa sih yang kita sukai, bisa melakukan hobi atau kita juga bisa spending time with our family kayak gitu kan, atau cuma sekedar olahraga, menerapkan pola gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat, atau melakukan teknik meditasi kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan itu melakukan refleksi dan penilaian diri. Nah, melakukan refleksi rutin terhadap perasaan, pencapaian, dan tujuan hidup. Jadi kalau refleksi itu mungkin sebelum tidur kali ya, setiap malam sebelum tidur kita meluangkan waktu untuk menulis jurnal harian seperti itu. Kita merefleksi lagi, kita mengingat kembali apa yang telah kita alami pada hari ini gitu. Apa yang menjadi hal lebih baik, apa yang kita lakukan hari ini, kemudian hal apa yang menjadi beban kita saat ini, kemudian apa yang kita rasakan saat ini. Jadi dengan hal kayak gitu kita mengetahui, oh kalau misalnya kita lebih meningkatkan si awareness kita terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Kemudian setelah kita melakukan journaling, mungkin secara sebulan atau per minggu kita melakukan evaluasi. Jadi setelah kita jurnal harian tadi kita bacain semua kayak gitu. Kita evaluasi mana yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita capai kayak gitu. Kemudian setelah evaluasi kayak gitu baru kita menentukan rencana dan tujuan apa sih yang ingin kita capai, rencana yang lebih baik lagi yang kayak gimana yang ingin kita capai kayak itu untuk ke depannya seperti itu. Selanjutnya itu yang keempat bisa dengan time management gitu ya. Kita mengatur waktu dan menentukan mana skala prioritas kayak gitu. Untuk pada cara ini kita bisa melakukan to-do list kayak gitu. Kita setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu menuliskan aktivitas apa yang ingin kita lakukan hari ini. Kemudian setelah kita tulis semua, kemudian kita tentuin yang mana yang urgent, mana yang bisa kita tunda dulu, mana yang bisa kita lakukan nanti kayak gitu. Kemudian kita alokasikan waktu kita. Oh, mungkin setelah dari jam 7 aku mau ngerjain apa nih? After itu aku setelah selesai setelah melakukan aktivitas itu aku mau ngapain lagi gitu. Jadi kita buat alokasi waktunya itu yang detail kayak gitu. Terus juga pada ini tuh hindari untuk melakukan multitasking. Karena apa? Ketika multitasking itu kita kadang tidak fokus pada lagi mengerjakan aktivitas, kemudian kita terdistraksi itu dengan aktivitas lainnya sehingga aktivitas ini nggak selesai, kemudian kita udah ke aktivitas selanjutnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu latihan mindfulness. Jadi mindfulness itu merupakan salah satu teknik meditasi yang dapat kita terapkan kayak gitu ya, yang berkaitan dengan kesadaran penuh. Contohnya misalnya kalau kita di lingkungan kerja kayak gitu, mungkin kita butuh waktu 5 menit dulu ya untuk kita melakukan, bisa aja jadi kita mendengarkan musik, suara gemercik air untuk kita mengingat atau merasakan kayak gitu apa yang kita rasakan, hal apa yang kita capai kayak pada hari ini kayak gitu. Jadi dengan teknik mindfulness ini tuh harapannya untuk melatih kita fokus terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan kita seperti itu. Nah, yang terakhir itu dalam mengatasi bullying kita mencari dukungan, baik dukungan itu terhadap rekan kerja kita atau keluarga atau atasan atau siapapun. Jadi mencari dukungan itu kita bisa kayak sharing gitu ya, curhat lah intinya kayak itu, kita curhat mengenai perasaan kita, mengenai apa sih yang menjadi beban kita saat ini. Kenapa? Ketika kita bercerita dengan seseorang atau dengan orang yang terdekat kita itu akan sometimes kita mendapatkan insight gitu. Walaupun orang-orang tersebut nggak membantu kita dalam untuk menyelesaikan, tetapi karena kita dengan didengarkan pun udah cukup kayak gitu. Tapi kalau kita sudah nggak tahu lagi mau ngapain, kita nggak apa-apa.
untuk mencari bantuan ke profesional care, baik itu secara psikolog maupun psikiater. Jadi kita akan mendapatkan penanganan yang emang cocok sesuai dengan kondisi tubuh kita kayak gitu. Selanjutnya, nah mungkin hanya itu Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan terkait burnout ini. Kemudian mohon maaf apabila ada salah kata atau masih pemahamannya kurang dipahamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Miss Ranti saya sedikit menarik kesimpulan Miss Ranti ya. Berarti burnout ini merupakan kondisi kelelahan emosional seperti itu Miss Ranti ya. Ya, Sehingga ya terus juga penyebab burnout itu dikarenakan stres ya. Kita stres berkepanjangan terus karena ada beban-beban pekerjaan kita yang berlebihan. Nah, juga di sini saya juga notice tadi cara mengatasi sorry, cara mengatasi burnout salah satunya dengan mengutamakan merawat diri sendiri atau kita melakukan self care dan juga kita memanajemen waktu yang mana untuk waktu kerja sama waktu prioritas. Seperti itu Miss Ranti? ya betul sekali Miss Dita. Iya, baik. Terima kasih Miss Ranti atas materinya. Masya Allah sekali ya Bapak Ibu Guru hebat. Materi kali ini sangat menarik, menarik sekali. Itu tadi materi terkait how to cope burnout in workplace. Sebelum itu, jika Bapak Ibu Guru hebat sudah memiliki pertanyaan, harap ditahan dulu, diharapkan ditahan terlebih dahulu. Apabila takutnya lupa, ya takut lupa pertanyaan tadi apa, boleh langsung menuliskan di dalam chat box. Akan tetapi pertanyaan tersebut akan dijawab pada sesi akhir atau setelah narasumber kedua kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke topik yang kedua, saya lihat dari tadi sepertinya Bapak Ibu sudah mulai bosan ya. Sudah mulai bosan, sudah mulai ngantuk, ada yang fokusnya sudah hilang. Nah, jadi kita di sini akan melakukan ice breaking singkat. Nah, ice breaking kali ini yakni angka bergerak. Nah, diharapkan Bapak Ibu semuanya untuk open kamera, karena ice breaking kali ini kita menggunakan ada beberapa tahap. Tahap pertama itu menggunakan menggunakan tangan kanan, boleh tangan kanan atau tangan kiri. Tuh, angka bergerak tangan satu aja, Sir. Oke, satu aja. Karena kita butuh satu tangan. Nanti saya kasih contoh. Misal saya bilang angka 1, maka Bapak Ibu Guru hebat tinggal menuliskan angka 1. Seperti itu. Misal angka 2, angka 2. Seperti itu. Apakah sudah paham Bapak Ibu? Baik, kita coba ya. Kita coba angka 3. Angka 4. Angka 5. Kita coba cepat-cepat. Angka 8. 9. 10. 11. 12. 3. Baiklah, 13. Oke, semuanya sudah mulai paham. Oke, kita selanjut ke next step. Next yang selanjutnya itu tahap kedua, yakni menggunakan 2 tangan. Nah, menggunakan 2 tangan ini, nah, sama seperti tadi, akan saya sebutkan angkanya. Misal angka 1 berarti 1. Kalau kedua 2, 3, 3. Seperti itu. Baik, kita coba ya. 1, 9, 8, 10, 11, 12. Oke, baik. Semuanya sudah bisa. Baik, kita akan coba yang lebih ekstra lagi, itu menggunakan kepala. Nah, ya. Baik, kalau angka 1 tinggal 1 seperti ini. Kalau 2 seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, kita coba ya. Angka 8. Baiklah, coba kita angka 2. Coba ya. Angka 3. Oke,
Angka 4. Baik, itulah ice breaking kita kali ini. Beri tepuk tangan semuanya. Gimana, seru bukan? Ice breaking kali ini sudah mulai fresh ya. Saya lihat udah mulai fresh, juga udah mulai fokus kembali. Oleh karena itu, saya juga di sini izin mengingatkan juga untuk Bapak Ibu guru hebat untuk tetap berada di dalam Zoom ini dikarenakan link presensi dan feedback akan kita dibagikan di tengah-tengah kegiatan dan juga di akhir sesi akan ada quizzes maupun pembagian door prize. Sehingga besar harapan saya Bapak Ibu tetap berada di dalam Zoom meeting ini sampai akhir acara. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, kita langsung saja ke pemateri kedua dengan topik praktik baik kegiatan ekstrakurikuler Fun Science di SMP Bukit Asam. Yang mana hal ini akan disampaikan oleh Miss Harmaliza. Kepada Miss Harmaliza dipersilahkan. Oke, Miss Dita, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Sudah Dengar. terdengar, Miss. Jelas. Apakah Aman. suara saya terdengar? Bisa terdengar dengan Sudah, jelas. Miss. Sudah, Miss. Mantap, Miss. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Harmaliza Agustina. Di sini saya selaku anggota komunitas Sigma dan juga sekaligus guru IPA di SMP Bukit Asam. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk berbagi praktik baik terkait kegiatan penerapan Eskul Fun Science di SMP Bukit Asam. Oke. Selanjutnya, nah sebelumnya di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, apakah di sekolah Bapak atau Ibu sudah menerapkan Eskul Science? Boleh berikan reaksi atau jawab di kolom chat. Belum. Oke. Apakah sekolah? Oke. Sudah, belum. Oke, sudah. Belum adanya KIR katanya. Oke. Belum Bu, SMP 3 Gumek belum. Oke. Kalau dilihat dari respon Bapak Ibu kayaknya hampir balance ya antara ada yang sudah menerapkan dan ada juga yang belum. Oke, baiklah. Next. Nah, seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu bahwa terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kegiatan Eskul Fun Science ini ada 3 dimensi yang ingin dicapai. Jadi yang pertama itu ada bernalar kritis. Jadi kenapa bernalar kritis? Jadi setiap kegiatan di Eskul ini peserta didik itu diarahkan agar dapat menemukan serta menjelaskan terkait konsep sains yang mereka lakukan pada saat itu. Kemudian yang kedua ada kreatif. Jadi di sini selain kegiatan yang sudah saya agendakan, itu peserta didik juga diberikan kesempatan untuk berpikir kreatif terhadap kegiatan apa saja yang ingin mereka lakukan di next meeting. Jadi bisa juga anak-anak itu diarahkan untuk mengidentifikasi lingkungan sekitar yang ada hubungannya dengan sains. Kemudian yang terakhir itu ada dimensi bergotong royong. Jadi di sini saat kegiatan eskul itu diharapkan anak-anak itu dapat berkolaborasi satu sama lain serta dapat berperan aktif di setiap kegiatannya. Oke, selanjutnya.
Nah, jadi ada beberapa tujuan kegiatan Eskul Fun Science di SMP Bukit Asam. Jadi yang pertama itu ada menggali potensi peserta didik berdasarkan minat dalam bidang sains. Jadi seperti yang kita tahu bahwa peserta didik itu memiliki potensi dan minatnya yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya Eskul ini, harapannya mereka bisa menggali potensi dan minat terhadap sains. Kemudian yang kedua itu mengasah keterampilan diri peserta didik dalam upaya berinisiatif untuk menyelidiki dan menemukan konsep pada sains. Jadi di setiap kegiatan yang dilakukan itu diharapkan itu peserta didik dapat berpikir kritis. Jadi dapat berpikir kritis dalam menganalisis konsep sains di setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga itu menyalurkan ide dan kreativitas yang dimiliki dengan senang hati sehingga dapat menuangkan ide dan kreativitasnya menjadi sebuah penyelidikan yang bermanfaat. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang kegiatan eskul ini sudah saya buatkan list agenda setiap satu semester. Namun di sini saya tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mereka berpikir kreatif terkait percobaan apa yang ingin mereka lakukan, yang pasti itu dapat mengidentifikasi yang ada di sekitar di lingkungan sekitar mereka, tapi tetap ada penerapan konsep sainsnya. Kemudian yang keempat itu dapat bekerja secara berkelompok dan bertukar pikiran secara kritis terkait percobaan yang dilakukan. Nah, jadi di sini peserta didik juga diharapkan untuk dapat berkolaborasi serta berdiskusi satu sama lain. Dan yang terakhir, pada jenjang pendidikan yang selanjutnya diharapkan sudah mampu mengaplikasikan sains dalam kehidupan serta proses pembelajaran di tingkat jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, yang seperti kita tahu bahwa sains itu sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan adanya eskul ini diharapkan untuk masa sekarang maupun di jenjang pendidikan selanjutnya itu mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, jadi di sini ada konsep pelaksanaannya. Jadi pertama Cuman ya itu ganti nama yang apa aku masih SMP kita asam ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama untuk Bapak Ibu guru yang di sekolahnya belum ada ekskul sains, jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah menyusun program kerjanya. Jadi di setiap awal semester itu saya sebagai pembina ekskul itu akan membuat atau menyusun program kerja ekskul yang kemudian ini akan disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian yang dimana di program ini ada beberapa item yang harus dilampirkan, itu salah satunya ada apa latar belakang dari ekskul tersebut, kemudian tujuannya untuk apa, kemudian ada jadwal pelaksanaannya, terus juga ada berapa pesertanya, kemudian juga list kegiatan yang akan kita lakukan selama satu semester. Kemudian nah, ini adalah salah satu contoh program yang sudah saya buat. Oke, jadi ada latar belakang, kemudian ada tujuan, kemudian ada jadwalnya. Jadi kalau eskul di sekolah kami itu dilaksanakan pada hari Senin, itu mulainya 2.45 sampai jam 6. Kemudian ada jumlah, maaf maksudnya jam 4. Kemudian ini ada jumlah peserta yang mengikuti eskul tersebut. Selanjutnya, nah ini ada jenis kegiatan apa saja yang ingin dilakukan. Itu sudah saya listkan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik untuk melakukan kegiatan lain di luar itu. Oke, selanjutnya.
Kemudian di akhir semester juga ada penilaian terhadap aktivitas yang sudah mereka lakukan selama 1 semester. Nah, ini adalah salah satu contoh daftar nilai terkait Eskul Fun Science di sekolah kami. Oke, jadi memang sains itu di mata anak-anak itu adalah pelajaran yang sulit karena memang ketika di kelas itu memang identik dengan teori serta juga berhitung. Namun di eskul ini seperti namanya fun science. Jadi di sini anak-anak itu diajak untuk bereksperimen dengan secara menyenangkan, namun tetap ada pemahaman sainsnya. Jadi ini ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan di Eskul Fun Science. Yang pertama itu ada namanya lava lamp. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Sangat mudah sekali kita dapatkan. Ada air, ada minyak, ada pewarna, dan ada tablet effervescent. Nah, ini salah satu kegiatan yang sudah dilakukan oleh siswa kami. Jadi ini ada tujuannya. Jadi setelah mereka melakukan setiap percobaan itu nanti akan ditanyakan kira-kira itu reaksi apa yang terjadi, mengapa demikian. Jadi untuk percobaan ini sendiri itu seperti yang kita tahu bahwa minyak dan air itu kan tidak akan menyatu karena perbedaan molekul. Jadi kemudian kenapa bisa terbentuk gelembung tersebut itu karena ada tablet effervescent-nya tadi. Oke, next. Yang kedua ini itu ada namanya color changing. Ada tisu, ada air, sama ada gelas ukur atau wadah lainnya. Oke, jadi di sini seperti yang kita tahu bahwa harusnya kan ada konsep aksi kapiler di sini. Jadi kan harusnya air kan mengalir ke bawah ya. Cuman karena ada serat tisu yang sangat kecil ini, justru airnya itu akan bergerak ke atas. Jadi dia melawan gravitasi. Oke, next. Nah, ini ada namanya invisible ink. Jadi bahannya juga sangat mudah sekali kita dapatkan. Itu ada air, ada baking soda, dan ada kunyit. Nah, pada praktik kali ini tuh dia menerapkan konsep dari asam basa. Jadi seperti yang kita tahu bahwa baking soda itu kan sifatnya basah dan sedangkan kunyit itu dia adalah indikator alami. Jadi ketika kunyit bersentuhan dengan zat basah yang awalnya kuning itu akan berubah menjadi merah tua. Oke, next. Ini nama percobaannya itu adalah blow up a balloon. Jadi awalnya ini balonnya kempes, tapi ketika ada reaksi antara soda dan cuka makanan itu lama-kelamaan balonnya itu akan mengembang. Jadi alat dan bahannya juga sangat mudah kita dapatkan. Ada balon, terus botol bekas, baking soda, cuka makan, dan pewarna makanan. Nah, ini juga masih menerapkan konsep dari asam dan basa. Oke, next.
Nah, jadi untuk percobaan ini namanya oblek. Jadi alat dan bahannya itu ada pewarna makanan, tepung maizena sama air. Jadi di oblek ini tuh dia wujudnya itu bisa berubah menjadi cair, bisa juga berubah menjadi padat. Ini karena ada konsep fluida. Jadi tadi ada siswa saya ketika dia memukul obleknya itu keras sekali, tapi ketika dia angkat itu akan berubah menjadi cair gitu. Nah, ini tadi karena ada konsep dari apa namanya fluida. Oke, next. Oke. Kalau percobaan ini namanya underwater fight word. Jadi di sini bahannya ada gelas, ada pewarna makanan, ada minyak, dan ada satu lagi itu air. Jadi ketika air dan minyak itu kan tidak akan menyatu, tapi ketika kita mencampurkan pewarna makanan itu akan menggumpal. Jadi terjadilah reaksi seperti itu. Kemudian next. Nah, rainbow bubble ini itu adalah salah satu praktikum yang dipilih oleh siswa. Jadi ada bahan-bahannya itu ada kaos kaki bekas, terus ada deterjen, kemudian ada juga gunting, kemudian ada pewarna, sama botol air mineral bekas dan karet gelang. Oke. Next. Oke, nah ini lilin aromaterapi itu juga salah satu percobaan yang dipilih siswa. Jadi ini sebenarnya memang masih menggunakan lilin biasa yang lilin putih itu, namun mereka dikreasikan dengan cara dicairkan kembali, kemudian diberi pewarna dan diberi pewangi. Jadi yang awalnya tadi hanya lilin yang putih ini jadi lebih menarik karena ada warnanya, kemudian juga ketika kita hidupkan itu ada aromanya. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, dari sini dapat kita lihat ya bahwa kegiatan Eskul Fun saya ini sebenarnya sangat mudah sekali diterapkan, mengingat karena memang bahan-bahannya yang dibutuhkan sangat mudah, jadi sangat mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari, kemudian juga anak lebih berperan aktif, kemudian juga berpikir kritisnya juga jalan, terus juga mereka lebih happy belajarnya, jadi kayak belajar sambil bermain gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mengadopsi atau bisa terinspirasi dari beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ternyata setelah saya lihat-lihat ekstrakurikuler Fun Science ini sangat menarik sekali ya, Miss Liza. Iya, Iya, Miss. iya, di mana juga ekstrakurikuler Fun Science ini memberikan dampak yang sangat signifikan juga kepada peserta didik, yang mana mereka bisa menyalurkan ide-ide kreatif, ide-ide kreatif peserta didik. Selain itu juga mereka bisa melakukan percobaan-percobaan terbarukan terhadap sains, Miss ya. Iya, Iya, baik. benar sekali, Miss. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Baiklah, kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Saya ingatkan sekali lagi pada teman-teman, Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat box atau bisa mengajukan raise hand terlebih dahulu. Nanti di mana di sesi pertanyaan ini kita hanya membatasi 3 penanya saja. Baiklah, dipersilakan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya. Baiklah, sepertinya Ibu Yayu raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Atau mau ditambahkan? Bertanya, Miss. Oh gitu. Baik, Ibu. Silahkan, Ibu. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Miss kita yang luar biasa. Miss Ranti dan Miss Hermaliza, keren. Semuanya menarik. Tapi untuk saat ini mungkin satu saja pertanyaannya. Kalau yang saya lebih, yang pertama untuk Miss Ranti dulu. Temanya sangat menarik dan saya yakin dari judulnya tidak semua orang punya bayangan apa sih gitu ya, kecuali memang orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang itu dengan baik gitu. Kalau dilihat dari paparan tadi, kayaknya burnout ini faktornya memang banyak dan di situ mayoritas itu dari eksternal kalau. Jadi kita seolah-olah kita di apa namanya dari pernyataan-pernyataan disampaikan itu kita lebih banyak dari pihak di luar pribadi kita gitu. Apakah mungkin burnout ini ditimbulkan oleh dari internal kita gitu? Kalau misalnya ada, kira-kira apa saja faktornya yang sehingga kita harus imbang gitu ya. Maksudnya kalau menghadapi situasi kan kadang apakah memang eksternalnya atau internalnya gitu, atau memang the burnout ini memang sebuah kejadian yang memang kita lebih fokusnya ke eksternal gitu. Kalau memang internalnya juga ada, kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan ini. Itu saja, terima kasih Miss. Baik, sama-sama Ibu. Bagaimana Miss Ranti, apakah kita tampung dulu atau mau langsung dijawab? Saya coba langsung jawab aja ya. Oke, terima kasih Bu Yayu for the good question to me, gitu. Jadi terjadinya burnout itu kan memang apa ya? Banyak faktor lagi gitu, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Memang pada saat pemaparan materi tadi itu saya lebih ke eksternalnya kayak gitu. Apakah ada yang mempengaruhi burnout itu dari diri kita sendiri gitu sebagai faktor internal kayak gitu? Tentu ada Bu, kayak gitu. Jadi yang pertama itu kenapa? Pertama yang faktor internal yang pertama bisa mempengaruhi itu adalah ketidakmampuan kita untuk meredakan stres kayak gitu. Jadi atau bisa kita bilang dengan coping stres kita. Kita nggak paham, kita nggak tahu sih gimana cara kita meredakan stres kayak gitu. Stres kita kayak gitu. Iya, kemudian kita juga tidak aware dengan diri kita. Kita nggak notice dengan hal-hal atau simptom-simptom yang terjadi pada diri kita. Kadang kita menganggap itu sebagai suatu kayak rasa pusing biasa, mungkin rasa biasa pusing biasa, mungkin mual biasa, gangguan tidur, mungkin kecapean atau gitu. Nah, padahal respon tubuh kita itu tidak akan merespon dengan apa yang diri kita rasakan. Hanya saja kita yang kadang ada denial gitu dengan kondisi-kondisi yang kita terima. Kemudian ada juga yang selain adanya ketidakmampuan kita untuk mengurangi stres, itu bisa juga dengan mungkin lebih ke karakter diri kita ya, karakter diri kita yang kayak perfect banget, harus perfeksionis. Jadi orang perfeksionis itu kayaknya kalau dalam mengerjakan sesuatu tuh harus sempurna banget kayak gitu, nggak boleh ada yang kurang kayak gitu. Nah dengan karakter perfeksionis itu kayak lebih ke kayak malah justru membuat diri kita tuh capek, pressure kayak gitu, merasa pressure kayak ini kurang kayak gitu. Jadi setelah karakter perfeksionis tadi itu dapat meningkatkan, memicu stres kita terhadap pekerjaan kayak gitu. Kemudian juga ada mungkin dalam diri kita itu adanya harapan yang tidak realistis
kayak gitu. Dimana kita mungkin setiap individu pasti mempunyai ekspektasi kayak gitu, memiliki ekspektasi terhadap apa yang dia inginkan kayak gitu. Ketika ekspektasi kita ini tidak sesuai dengan realita, gitu, maka antara terjadinya perbedaan antara realita dengan ekspektasi ini akan membuat kita menjadi stres. Kok bisa sih? Padahal aku kan harapan akunya pengennya aku kayak gini loh. Kok kenyataannya kayak gini? Kayak gitu. Kemudian juga bisa dengan motivasi kayak gitu ya, motivasi internal kita, diri kita gitu. Mungkin kayak suatu fase kita mengalami masa yang lost interest kayak gitu, mengalami tidak tertarik dengan hal apapun kayak gitu. Kita tidak mengurangi motivasi kita gitu, terutama dalam bekerja itu mengalami penurunan. Nah, ketika kita mengalami penurunan tersebut, sometimes kita juga kadang kita tahu nih, aku capek, aku merasa bosan kayak gitu, tapi kita nggak mencari solusi kayak gitu, kita nggak mencari solusi. Kenapa? Ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan masalah kita tadi, sehingga sehingga kita banyak stres-stres yang muncul akibat dari diri kita sendiri kayak gitu. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya berikan kayak gitu, contoh dari faktor internal yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami burnout kayak gitu. Baiklah, terima kasih Miss Ranti atas jawabannya. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh dipersilakan Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baiklah, apakah tidak ada lagi yang mau ingin ditanyakan Bapak Ibu guru hebat? Ya, permisi, Iya, bisa boleh. nanya? Saya Iya, boleh. kesulitan cari hand. Gimana Ibu? Saya ingin bertanya. Iya, silakan Ibu. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ini dari Miss Ranti dengan Miss Liza. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya tentang burnout. Ini kayaknya sesuatu yang ada dan dialami oleh kita. Saya Ibu Sumaryanti dari SMP Negeri 1 Tanjung Agung. Belum sempat kenalan ya. Jadi untuk yang burnout ini, kami sekolah banyak sekali dialami oleh guru-guru, di mana terkadang guru-guru itu mungkin dampaknya mengeluh. Oh iya ya. Jadi ada tipe guru yang memang hobinya mengeluh. Setiap pekerjaan yang kita bebankan ke beliau, pasti yang pertama itu bukan siap Bu, tapi mengeluh dulu. Seolah-olah pekerjaan itu adalah beban. Padahal kami selaku kepala sekolah tahu bahwa pekerjaan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, seperti proklamasi. Nah, seperti proklamasi. Tapi karena pekerjaan itu berat, akhirnya dibuat ringan dengan cara tidak dikerjakan. Akhirnya ringan kan? Bercanda sajalah. Jadi artinya begini, ketika saya di lapangan mengalami banyak guru-guru yang hobinya mengeluh, seolah-olah kami kepala sekolah ini memberikan tugas yang overload, sehingga akhirnya terjadilah yang boundary setting itu. Mereka kesulitan untuk membagi waktu antara rumah dan sekolah. Padahal di sekolah itu disiapkan waktu seluas-luasnya untuk mengerjakan tugas yang diembankan. Tetapi justru yang di sekolah itu dimanfaatkan untuk hal-hal lain, sehingga akhirnya waktu tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan ketika kita menghadapi guru yang bagi kami itu pekerjaan itu tidak terlalu banyak. Memang suatu waktu guru itu dituntut untuk melakukan pekerjaan yang terkadang beruntun, tapi tidak siap saat. Artinya, dalam hal ini mental guru itu dituntut untuk lebih strong, lebih kuat. Jadi untuk Miss Ranti, apa sih yang bisa kami lakukan mengatasi guru yang kalau diberi tugas, mengeluh dulu sebelum menyatakan siap. Kemudian bagaimana membuat
guru-guru tersebut lebih enjoy dengan tanggung jawabnya, sehingga apa yang diberikan tupoksi mereka itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari Miss Liza, kreatif sekali. Saya terpana, hanya bahan-bahan yang sederhana. Saya pikir sains itu membutuhkan labor yang canggih, membutuhkan alat yang luar biasa. Ternyata justru Miss Liza dengan kreativitas, ide-ide bisa membuat anak-anak itu lebih fun, lebih berbahagia. Jadi mungkin di sini juga kami bisa menghimbau untuk guru-guru, ayo dong kita keluarkan ide-ide sederhana dan kreatif. Apalagi sekarang kan kalau belajar kan tidak mesti harus lewat buku, YouTube juga bisa. Jangan burn out. Jadi memang contoh Miss Liza ini adalah guru yang tidak burn out nampaknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Sigma yang selama menyelenggarakan webinar dengan baik. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Miss Ranti, apakah langsung mau dijawab? Atau Miss Liza dulu yang mau menjawab? Pertanyaan Miss Liza tadi belum ada, Bu, ya? Apa cuma ingin menambahkan? Oh, mau Miss Liza apresiasi. itu apresiasi, Oh, menambahkan iya. saja bahwa betapa kerennya Liza dengan bahan-bahan yang sederhana tapi bisa mengangkat eskul menjadi fun dan menarik. Ya. Oh, baik. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Bagaimana Miss Ranti? Apakah mau langsung dijawab? Bagaimana Miss? Mic-nya Miss. Oke, sorry. Terima kasih Bu Sumarianti untuk questionnya, untuk pertanyaannya. Terkait pertanyaan Ibu Sumarianti tadi mengenai bagaimana sih cara supaya ketika guru tuh dikasih pekerjaan gitu supaya dia nggak ngeluh-ngeluh kayak gitu ya. Nah, kalau dari pemahaman saya gitu Bu, mungkin nanti kalau emang tidak sesuai dengan harapan gitu mungkin bisa dikoreksi kayak gitu ya. Karena kalau dari pemahaman saya kayak gitu gimana sih cara mengatasinya? Kita mungkin sebagai apa ya guru, sebagai rekan atau sebagai atasan ke bawahan itu terlebih-lebih kita harus mengetahui dulu karakter kolega kita, karakter bawahan kita. Gimana sih? Apakah orang ini terbuka ataukah orang ini tertutup? Jadi setelah kita mengetahui apa ya karakter kolega kita tadi kita tahu bagaimana cara untuk kita mengintervensi dia kayak gitu. Mengintervensinya itu gimana? Nanti setelah kalau orang ini dia orangnya terbuka, dia diajak bercanda kayak gitu, diajak dengan yang fun dia udah bisa melakukan, dia udah merasa udah bisa kayak gitu, dia udah on untuk mengerjakan tugasnya kayak gitu. Tapi ada juga kan nggak semua orang, nggak semua karyawan, nggak semua guru itu kan terbuka akan masalahnya kayak gitu. Nah jadi yang apa yang kita lakukan itu pertama kita mengenali karakter kolega kita tadi dulu. Kemudian setelah kita tahu karakter dia, barulah kita mulai apa ya mengintervensi guru tersebut ya. Kemudian kita juga mengajak komunikasi, tentunya harusnya adanya komunikasi terbuka kayak gitu. Kita menanyakan apa yang sedang dialami kayak gitu. Kenapa sih ketika dikasih pekerjaan kok ngeluh terus kayak gitu? Apakah ada something happen with you kayak gitu? Apakah ada hal buruk apa gitu? Jadi nggak serta merta apa ya kita mengejudge karyawan guru kita itu untuk orang yang menjadi pengeluh terus kayak gitu. Kemudian juga kita kemudian ketika kita udah tahu nih karakter, kita juga udah apa ya membuka komunikasi. Kemudian ketika ternyata setelah diajak komunikasi guru kita itu ternyata mengalami masalah kayak gitu baik secara personal maupun secara lingkungan kerja kayak gitu. Nah mungkin sebagai rekan kerja atau kita sebagai atasan itu mungkin kita dapat memberikan solusi kayak gitu, solusi yang dapat kita berikan kayak gitu supaya kolega kita ini tuh mampu untuk bangkit kayak gitu. Dia menjadi individu yang enggak ngeluh terus kayak gitu. Jadi dengan kita memberikan semangat, mungkin kayak kita pahami, kita kasih pengertian bahwa mengeluh itu kayak gak ada gunanya kayak gitu. Kemudian kita juga tapi di satu sisi setelah kita memberikan solusi, kita harus tetap profesional. Kita tegaskan juga kepada guru tadi terhadap kolega kita itu bahwa kita harus menyelesaikan tanggung jawab yang udah menjadi peran yang telah kita emban gitu.
Mungkin hanya itu Bu Sumaranti yang bisa saya kasih jawab itu terkait bagaimana cara menghadapi guru yang suka ngeluh terus kayak gitu, atau misalnya setiap dikasih tugas ngeluh kayak gitu. Baik, terima kasih Miss Ranti atas jawabannya. Kita masih ada satu pertanyaan lagi bagi apakah Bu Sumaryanti ada yang mau ditambahkan atau menanggapi dari Miss Ranti? Baik ya. Terima kasih Miss Ranti. Jadi ini jadi pantun bersaut. Jadi, jadi yang pertama kita memahami karakter, yang kemudian kita juga mencari tahu penyebabnya, solusi. Nah, nambah lagi Miss Ranti. Setelah kita tahu solusi, bukankah sekarang tugas-tugas itu akan menggunakan IT? Nah, rata-rata yang mengeluh itu yang biasanya menggunakan IT. Akan tetapi mereka malas untuk belajar. Nambah lagi berarti pertanyaannya. Jadi begini, jadi penyebabnya itu karena motivasi belajar mereka itu rendah menurut saya. Jadi apapun yang diberikan akhirnya menjadi beban. Seandainya mereka bisa, saya yakin dan percaya itu tidak akan menjadi beban, kecuali memang ada masalah di dalam internal mereka sendiri yang susah mereka menjelaskan. Sebenarnya apapun yang terjadi dalam dunia kita, tanda kutip, kita tetap harus profesional sebagai tupoksi. Artinya hanya itulah yang bisa saya konfirmasi saja, Bu Dita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sumaryanti atas apresiasi dan juga tanggapannya terhadap Miss Ranti. Baiklah, masih ada satu penanya lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Miss Marta? Apakah jadi? Ya, baik. Terima kasih Miss Dita. Miss Ranti menarik sekali ya tentang burnout ya untuk pribadi dan terutama ke kita seorang guru. Tapi mohon maaf sekali lagi ini agak sedikit keluar dari, tapi masih satu jalur di burnout. Saya tanyakan gini Miss, tadi kan ada kata Miss Ranti kalau kita sudah merasa tidak bisa menangani yang terjadi di diri kita, berarti kita kan butuh bantuan seorang profesional ya, boleh ke psikiater atau yang lain halnya. Tapi yang ingin saya tanyakan begini Miss, seandainya yang terjadi ini kepada teman dekat kita, ada nggak sih Miss tips atau saran sedikit agar bahasanya itu lebih halus? Oh, misalnya, boleh nggak nih coba kita ke psikiater atau main ke psikiater. Kayaknya bahasanya itu lebih tepatnya seperti apa ya Miss Ranti ya? Itu aja sih Miss Ranti, mohon bantuannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Miss Marta atas pertanyaannya. Baik, Miss Ranti. Thank you Miss Marta for the good question lagi untuk saya. Jadi pertanyaan itu bagaimana sih cara mengajak teman kita gitu ya apabila mereka berada di posisi burnout atau dalam posisi yang mengalami stres kayak gitu untuk mengajak dia ke professional care kayak gitu ya. Honestly kalau secara pengalaman sih saya belum ada kayak gitu ya, bagaimana sih ngajak orang untuk ke psikolog atau ke psikiater, karena kadang di beberapa lingkungan tertentu kan kalau kita ke psikolog psikiater itu kan stigmanya udah negatif sometimes kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ke psikolog psikiater kayak bawaannya kita tuh udah kayak nggak ada beres nih dengan jiwa kita kayak gitu, dan setiap orang tuh nggak mau dilabeli dengan let's say dengan orang yang ODGJ gitu, orang dengan gangguan jiwa kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari saya personal kayak gitu Mbak ya, Miss ya kayak gitu, bagaimana cara supaya ngajak teman kita itu supaya dia lebih aware kayak gitu dengan perhatian, dengan lebih aware lagi dengan diri dia kayak gitu. Pertama kita harus kasih pemahaman bahwa kalau ke psikolog, ke psikiater itu bukan merupakan something yang negatif kayak gitu. Sama aja kalau kayak kita kayak sakit fisik kayak gitu, misalnya kita sakit pilek, misalnya kita pusing, kan otomatis kita akan ke dokter kayak gitu kan. Dimana kita di sana dokter kita juga bakal ditangani. Jadi
kita dikasih obat yang disesuaikan dengan kondisi kita kayak gitu. Nah, tapi bedanya karena stigma kita udah apa ya, udah kayak negatif banget, kayak udah emang udah mindset deh, mindset kita tuh udah kayak kalau ke psikolog tadi kayak itu udah hal buruk kayak gitu. Nah, kalau kalau dari saya sih, kalaupun dari kita kayak gitu ya, mungkin kita nggak sebagai teman kayak, apalagi sebagai teman kan kita nggak mau melihat teman susah gitu ya. Pasti kita akan apa ya, melakukan usaha untuk gimana sih kalau teman aku dibangkit, gimana sih teman aku nih sehat, gimana sih teman aku biar seperti semula kayak gitu. Pertama mungkin kalaupun ada yang bisa kita tawarkan bantuan, itu akan kita tawarkan terlebih dahulu. Apa sih yang kamu butuhkan kayak gitu supaya kamu merasa lebih sehat lagi kayak gitu. Nah, atau juga kita memberikan treatment-treatment yang memang yang bisa masih bisa apa ya kita lakukan, yang masih dalam kapasitas kita, bukan yang kita memberikan terapi no kayak gitu kan. Nah, tapi apa yang cuma kita sekedar mendengarkan apa ya istilahnya itu, mendengarkan keluh kesah mereka, problem mereka kayak gitu. Waktu kita menawarkan solusi juga terhadap problem itu. Kalaupun enggak kayak gitu, kita jadilah orang yang selalu emang bisa untuk dia kayak gitu, yang selalu di samping dia kayak gitu, mendengarkan keluh kesah mereka kayak gitu. Nah tadi kadang orang yang udah stigmanya mindsetnya kayak gitu kan, mau kita ajak kayak gimana pun ya nggak bakal mau kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya dalam posisi tersebut, mungkin akan saya ini ya sedikit kalau mungkin sedikit paksa, dalam sedikit paksa itu saya paham karakter teman saya, misalnya Mbak misalnya kayak gitu, misalnya karakter teman saya ini orangnya kayak gini, dia kalau nggak dipaksa ya nggak bakal mau kayak gitu. Nah mungkin eh, kalau emang apa ya, kalau memungkinkan kayak gitu, kalau memungkinkan saya kayak udah paksa, udah kayak, dan juga teman saya itu udah nggak apa ya, yang bisa nolong dia cuma orang psikolog atau orang psikiater kayak gitu, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kalau dari saya mungkin akan saya ini kasih pemahaman kayak gitu supaya kamu bisa apa ya, sembuh kayak gitu. Kita mengajak dia untuk merefleksikan kembali ke diri dia yang sebelumnya kayak gitu, yang bukan pada fase burnout ini. Jadi mungkin dia merasa sudah terbuka mindset dia, oh ternyata bener loh, there is something wrong with my body kayak gitu, with my mental health kayak gitu. Jadi ketika dia sadar akan diri dia itu kalau sakit, nah baru mungkin di situ kita bisa mengajak dia ke psikiater atau ke psikolog kayak gitu. Atau dari problem tadi itu kan kita, setelah kita menanyakan itu, dari problem-problem itu kita yang menanyakan ke psikiater kayak gitu, psikolog atau psikiater kayak gitu. Lagi di zaman sekarang itu kita dengan gampangnya kita berhubungan dengan psikolog kayak gitu ya, melalui aplikasi yang kayak mungkin kayak Halodoc atau Halo Dokter kayak gitu. Nah jadi ternyata kita udah tahu problem teman kita tadi, ya kalau dia nggak mau ya gimana, coba melalui kita untuk menanyakan problem itu ke psikolog atau psikiater. Mungkin itu jawaban dari saya, Miss Marta. Oke, Miss Ranti, saya sedikit terbuka ya. Jadi ada apa ya? Ada jalan ya, ada celah nih. Oh, artinya saya tidak terpaku pada teman saya. Saya bisa saya sendiri gitu ya, yang coba cari jalannya. Oke, Miss Ranti, terima kasih. Sama-sama, Miss Marta. Terima kasih Miss Ranti dan Miss Marta atas pertanyaan dan jawabannya. Baiklah, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini. Baiklah, untuk Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi untuk tetap berada di dalam room Zoom meeting ini, dikarenakan setelah ini kita akan melanjutkan sesi selanjutnya, yakni quizzes. Nah, jadi mohon untuk diingat-ingat kembali ya tadi terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Karena perlu diingat juga, untuk mendapatkan door prize, kita mengambil dari pemenang quizzes top 1 and top 2. Baiklah, Bapak Ibu Guru hebat, silakan Bapak Ibu Guru hebat bisa membuka quizzes melalui link yang telah di-share oleh panitia, atau juga bisa langsung klik di dalam Google-nya yaitu quizzes. Nah, baru nanti masukkan kode permainan yang telah ditampilkan di layar berikut ini.
Baik, Bapak Ibu guru hebat, silakan bergabung ke dalam Quizzes. Dikarenakan di dalam Quizzes ini kita juga langsung mengambil top 1 dan top 2 untuk mendapatkan door prize. Baik, untuk Bapak Ibu guru hebat, presensi kita belum keluar ya Bapak Ibu, karena presensi akan dibagikan di akhir acara. Ini. Mohon izin menjawab ya Bapak. Kita selesai acara setelah Quizzes. Nanti setelah ini akan dibagikan link feedback. Lalu setelah itu akan dikirimkan juga presensi. Karena kita sudah berada di penghujung acara. Baik Bapak Ibu, kita tunggu 2 menit lagi. Sedikit informasi untuk kuisnya itu hanya ada 8 pertanyaan Bapak Ibu. 2 pertanyaannya adalah untuk refleksi. Baiklah, kita masih tunggu ya Bapak Ibu, masih tunggu 1 menit lagi. Miss. Baiklah, waktunya sudah habis. Mari kita mulai saja untuk quizisnya. Kita mulai, saya hitung. 3, 2, 1. Soal yang pertama, salah satu topik praktik baik hari ini adalah ya, jawabannya adalah how to cope burnout in workplace. Next, pertanyaan selanjutnya. Perasaan mudah tersinggung dan marah adalah ciri kelelahan emosional. True or false?
jawabannya. Dan jawabannya adalah benar. Salah satu penyebab burnout adalah baiklah, inilah jawabannya. Tekanan dan ekspektasi. Next question. Tahap pertama pada burnout yakni tahap honeymoon. Oke, kita lihat jawabannya ya benar. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi burnout ada kecuali ya Bapak Ibu, bukan yang termasuk burnout. Berikut karakter yang ingin dicapai dalam kegiatan Ekskul Fun Science di SMP Bukit Asam, kecuali baiklah, jawabannya adalah mandiri. Next question. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler adalah menyusun terlebih dahulu program kerja. Kira-kira benar atau salah ya? Ya, jawabannya benar. Oke, last question. The last question. Menonton film, berwisata bersama keluarga, membaca buku menjadi salah satu cara mengatasi burnout, yakni
Baiklah, itu adalah pertanyaan terakhir. Selamat kepada Oke. Baiklah, selamat kepada Ibu Anissa yang telah mendapatkan door prize dan juga Ibu Rahma Prajawati. Nah, untuk nama-nama yang mendapatkan door prize, silakan menghubungi panitia di dalam kolom chat box atau nanti akan ada dari panitia mengirimkan nomor WhatsApp. Baik, baiklah itulah kuis. Baiklah, masih ada 2 lagi. Ini adalah refleksi. Silakan Bapak Ibu menuliskan refleksi untuk kegiatan hari ini. Yakni apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan webinar Share to Shine Together hari ini. Oke, senang. Fun, luar biasa. Sangat menyenangkan. Sangat senang. Bahagia. Lega. Oh, ini Bu Sumaryanti dapat ilmu baru. Terkesima. Baiklah, very happy, alhamdulillah. Mantap. Terinspirasi. Baiklah, pada sudah happy semua ya. Nah, selanjutnya gambarkan suasana hati Bapak Ibu. Bisa menggambarkan berbagai jenis emoticon. Silakan Bapak Ibu untuk menggambarkan kira-kira suasana hati Bapak Ibu hari ini bagaimana. Happy, wah happy semua ya. Happy Kyowo, oke. Ada yang sarangi juga. Happy. Baiklah, pada happy semua ya. Love juga deh. Baiklah, sudah habis. Itulah tadi 2 pemenang door prize. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Rahma Prajawati dan juga Ibu Anissa. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Setelah ini, panitia akan menge-share link feedback. Diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi link feedback terlebih dahulu. Baiklah, saya ulangi. Dipastikan Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik yang telah di-share oleh Miss Rafika Imamiyah. Dan juga jangan buru-buru untuk keluar dari room meeting ini dikarenakan setelah ini juga akan ada link presensi. Yang mana link presensi ini digunakan untuk mendapatkan sertifikat. Izin menginformasikan juga bahwa setelah Bapak Ibu mengisi link presensi, sertifikat webinar akan langsung dikirimkan melalui email yang telah dituliskan maupun dimasukkan saat mengisi presensi. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu dipastikan kembali email yang masuk ke dalam link presensi adalah email yang aktif. Dikarenakan sertifikatnya akan langsung terkirimkan ke email Bapak Ibu guru sekalian. Tidak bisa. Baiklah Bapak Ibu,
saya juga izin menginformasikan bahwasanya untuk pengisian presensi ini akan kita buka sampai besok pukul 07.00. Jadi mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang mengalami kendala, baik jaringan maupun handphone yang sudah mulai panas, mungkin bisa mengisi nanti malam. Baiklah, Alhamdulillah rangkaian sesi acara pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya menutup webinar siang hari ini, alangkah baiknya kita melakukan sesi foto bersama. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru sekalian untuk membuka kameranya. Baik, silakan open kameranya Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Tony, Bapak Idrus, mungkin bisa open kameranya juga, bisa Bapak Asus VivoBook. Baiklah, kita mulai ya. Baiklah Bapak Ibu, saya hitung 1, 2, 3. Oke, next slide ke yang kedua, kita mulai. Silakan pose yang sangat menarik, yang paling heboh. Kita mulai 1, 2, 3. Next slide. Selanjutnya 1, 2, 3. Baiklah, itulah sesi foto bersama kita. Sekali lagi kami, 4 ya? Masih ada satu lagi ya? Sorry, mohon maaf. Baiklah, ada sesi yang selanjutnya, yang slide yang keempat. Kita mulai berhitung. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Baiklah, itulah sesi foto bersama kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah berbagi ilmunya. Terima kasih kepada all teacher and staff Bukit Asam Lower Secondary School. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang telah begitu antusias pada acara siang hari ini. Saya Dita Rahmawati selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link presensi akan dibagikan ke grup WhatsApp juga. Alhamdulillah. Ustaz. Peser depan ini. Bibir aku jadi